area dak rooftop. Ini dak rooftop ini juga kita pakai sistem dak konvensional. Kenapa pakai sistem dak konvensional untuk area-area basah? Supaya untuk mempermudah kita apabila nanti ada kebocoran itu mengidentifikasinya lebih mudah ya sahabat PU. Dan ada permainan drop ceiling. Drop ceiling adalah desain plafon yang bagian tengahnya diturunkan ke bawah. Jadi ini nggak boleh sembarangan pilih. Kalau sahabat PU pakai Panasonic, maka inbodusnya juga harus pakai Panasonic. Kalau outlet kelistrikannya sahabat PU pakai Nero, maka inbodusnya juga harus pakai Nero. Nanti pintunya pakai kusen aluminium dan daun pintunya daun pintu kayu. Kalau untuk jendelanya, kusennya, jendelanya semua pakai aluminium dengan kaca clear ketebalan 5 mm. Karena ini renovasi ya, di depan ada rumah existing, di belakang ada sisa lahan. Cukup kompleks sahabat PU. Kemarin pada saat struktur kami itu menyambung sahabat PU. Di titik ini ada balok ke kanan itu dak existing, balok ke kiri itu dak baru sahabat PU ya. Menarik ya. Namun nanti ketika sudah kita pasang granit, keduanya ini akan rata, jadi seolah-olah satu kesatuan dak yang dibuat berbarengan sahabat PU. Masuk peta. Terus. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Timur. Proyek bangun rumah dari nol, rumah 2 lantai dengan atap rooftop. Saya sekarang sedang berdiri di atas dak lantai 2. Jadi ini adalah dak lantai 2 sahabat PU. Kita mau bahas ruangan, kamar, dan juga koridor, dan juga void, dan juga area non service di lantai 2 ini ya. Karena di lantai 2 ini dibagi dalam 2 zona. Yang belakang ya berukuran 2 meter kali 8 meter itu area service semuanya, kamar ART, area cuci jemur, dan tangga putar menuju ke rooftop. Kemudian ada kamar tidur utama, ada koridor, ada void, dan juga ada taman. Kita mau bahas area tengah ini sahabat PU ya. Jadi dak di lantai kering ini kita pakai dak bond deck yang dikombinasi dengan wear mesh M8 satu lapis sahabat PU. Kemudian pengecorannya kami kemarin mempergunakan material beton side mix atau material beton yang kita aduk manual di lokasi proyek sahabat PU. Kalau untuk area service yang ada di belakang itu daknya kita pakai sistem dak konvensional. Begitu juga dengan area dak rooftop. Ini dak rooftop ini juga kita pakai sistem dak konvensional. Kenapa pakai sistem dak konvensional untuk area-area basah? Supaya untuk mempermudah kita apabila nanti ada kebocoran itu mengidentifikasinya lebih mudah ya sahabat PU. Alasannya seperti itu. Mau pakai bondek juga sebenarnya oke-oke saja, dengan catatan dipastikan bahwa jangan sampai ada kebocoran daripada dak bondek tersebut. Oke, fokus kembali ke area ruangan. Ini nanti direncanakan akan jadi tempat tidur utama dan kami sudah melakukan banyak sekali tahapan di sini. Kita bahas dari atas. Kita sudah melaksanakan pekerjaan kelistrikan. Instalasi kabelnya ini sahabat PU ya. Ini semua instalasi kabel di sini baik untuk titik lampu maupun untuk stop kontak itu kita pakai kabel NYM semuanya ya. Sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Yang jelas kabel NYM. Diameter terkecil pakai 1,5, diameter paling besar kita pakai 2,5 sahabat PU. Kabel-kabel ini sudah diletakkan di titik-titiknya. Ini nanti untuk lampu ya, lampu downlight LED dan juga untuk lampu LED strip. Karena di atas ini yang sudah terpasangi dengan rangka plafon ini, rangka plafon dengan ukuran profil 4x4 dan 2x4 bahannya galvalum.
Ini nanti akan kita tutup dengan plafon gypsum dan ada permainan drop ceiling. Drop ceiling adalah desain plafon yang bagian tengahnya diturunkan ke bawah untuk menimbulkan kesan private atau intim untuk ruangan di bawahnya. Kalau untuk area-area publik, ruang keluarga, ruang tamu, cocoknya pakai up ceiling. Jadi ruangan di bawahnya dapat tercipta kesan megah. Kalau pakai drop ceiling itu kesannya hangat ya, lebih intim, lebih private ya, lebih homey. Itu pakai yang drop ceiling seperti ini. Adapun mau pakai up ceiling, drop ceiling, ya selera dari pemilik rumah itu sendiri sahabat PU. Cuman kalau kami menyarankan seperti itu. Area-area private kita pakai drop ceiling, area-area publik kita pakai up ceiling. Kemudian hal yang sudah kita lakukan ya, itu juga pemasangan inbodus. Ya, ini yang dinamakan dengan inbodus sahabat PU ya. Inbodusnya ini produk dari Nero. Nih. Nero, karena kita nanti akan pasang dengan outlet kelistrikan dari Nero juga, sahabat PU. Jadi ini nggak boleh sembarangan pilih. Kalau sahabat PU pakai Panasonic, maka inbodusnya juga harus pakai Panasonic. Kalau outlet kelistrikannya sahabat PU pakai Nero, maka inbodusnya juga harus pakai Nero. Seperti itu. Kemudian di sini ada jendela, ya. Jendelanya kita model boven di bagian atas, ya, karena di depan daripada dinding ini terdapat kemiringan atap, sehingga mau nggak mau jendelanya memang harus berada di atas, model boven seperti ini. Untuk dinding di area kamar ini sebentar lagi mau finish. Kita sudah plester, kita sudah aci, kita sudah cat dasar, ya. Nanti kalau ada retak-retak lagi, kita mau plamirin, kita amplas. Dan nanti kita akan cat. Tuh, sudah selesai semuanya. Yang warna putih itu adalah bagian dari cat dasar, sahabat PU ya. Kemudian ini baru saja kami membuat sebuah openingan pintu. Karena openingan pintu maupun openingan jendela ini kami buat berhubung nanti untuk pintu dan untuk jendelanya pakainya kusen aluminium. Kusen aluminium itu bisa dipasang kalau openingannya sudah jadi duluan seperti ini, sahabat PU. Nanti pintunya pakai kusen aluminium dan daun pintunya daun pintu kayu. Kalau untuk jendelanya, kusennya, jendelanya semua pakai aluminium dengan kaca clear ketebalan 5 mm. Jangan lupa di bagian bawah ya, ini untuk persiapan plint. Jadi jangan full diplaster sampai bawah karena nanti di sini sekeliling daripada lantai ini nanti dipasangi dengan plin dan juga tali air ya, gunanya supaya air kalau kita ngepel nggak mengupas daripada cat dinding, dan juga supaya membuat kesan rapih sambungan antara dinding dengan lantai. Dengan adanya plin dan tali air, sambungan dinding dan lantai itu dapat terkesan lebih rapih, sahabat PU, seperti itu ya. Di bagian samping ini terdapat koridor ya, ini koridor menuju ke ruang servis. Di belakang itu ruang servis. Di depan ini rumah existing. Karena ini renovasi ya. Di depan ada rumah existing, di belakang ada sisa lahan. Cukup kompleks, sahabat PU. Kemarin pada saat struktur kami itu menyambung, sahabat PU. Di titik ini ada balok. Balok ke kanan itu duct existing, balok ke kiri itu duct baru, sahabat PU ya. Menarik ya. Namun nanti ketika sudah kita pasang granit, keduanya ini akan rata, jadi seolah-olah satu kesatuan dak yang dibuat berbarengan, sahabat PU. Padahal ada sambungan ya di sini ya. Oke, kemudian di depan ini terdapat void berukuran 1,25 dikali dengan 4 meter. Ini penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2 ya. Jadi hawanya terhubung, kemudian unity daripada sebuah ruangan antara lantai 1 dengan lantai 2 itu juga terhubung ya. Jadi nggak seolah-olah lantai 1 dan lantai 2 itu dua ruang berbeda ya. Bukan seperti itu, sahabat PU. Nanti di pembatas antara dak lantai ini dengan void ada tanggulan. Ada tanggulan nanti di atas tanggulan tersebut tingginya 10 cm, nanti dipasang dengan railing untuk pengaman ya. Di area koridor ini ya, nanti di bagian sampingnya yang langsung berbatasan dengan taman, di bagian belakang itu ada void taman. Jadi dari lantai 1, lantai 2 ke lantai rooftop itu plong. Udara masuk, air hujan masuk, sahabat PU. Nanti di sini kita pasangi dengan glass block. Kita pasangi glass block tingginya 120 dan panjangnya di 3 meter, sahabat PU. Nanti cahaya bisa masuk ke dalam sini. Nah, di dalamnya yang sudah tertarik kabel ini nanti kita pasangi dengan lampu gantung ya. Jadi lampu gantung nanti bisa menerangi lantai 2, bisa menerangi lantai 1 di bawah, dan bisa menerangi ke luar bangunan karena dibatasi dengan dinding glass block. Kemudian
Dinding glass block ini juga kalau siang hari bisa memasukkan cahaya dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan ya. Salah satu keuntungan menggunakan glass block ya, cahayanya masuk namun view tidak terlalu mencolok atau transparan, tetap remang-remang, cahaya tetap masuk, air hujan tidak bisa masuk sahabat PU ya, seperti itu. Walaupun ada juga pilihan glass block yang clear ya, jadi seperti kaca gitu juga ada. Namun yang kita pilih itu yang tetap ngeblur sahabat PU. Jadi cahaya masuk namun orang luar atau dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Begitu juga sebaliknya. Karena yang kita butuhkan adalah cahaya bukan view ya, seperti itu. Kemudian di atasnya tentu di atas plafon ini banyak ada instalasi ya, instalasi listrik, kemudian instalasi air bersih, air kotor ya, ada di atas plafon sahabat PU, bisa perhatikan ya. Apalagi di atasnya ini berupa dak rooftop sahabat PU. Nah, ini dak konvensional ya, ada besi-besi yang menggantung yang memang sudah kita tancapkan semenjak pengecoran untuk gantungan-gantungan plafon sahabat PU. Oke, kami masih mau lanjut masang glass block ya, kemudian menutup plafon gipsum, kemudian bikin openingan ya sahabat PU. Doain proyek ini berjalan dengan lancar karena masih banyak hal yang mau saya bagikan ke sahabat PU semua. Semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya sahabat PU, semangat membangun.